Shalom Bapak Ibu Saudara, kita percaya karena kasih karunia Tuhan kita memperoleh mukjizat dalam hidup kita. Mukjizat selalu terjadi setiap hari. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa mukjizat selalu ada dalam hidup kami. Mukjizat setiap hari ada yang baru kami rasakan, mukjizat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji menyembah-Mu. Biarlah Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Kami membawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mukjizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mukjizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Ada mukjizat setiap hari. Oh, kami percaya mukjizat-Mu masih ada. Mukjizat-Mu setiap hari. Ku percaya, ku percaya. Haleluya. Oh Yesus.
Kami percaya Tuhan, selama Engkau berserta dengan kami terus melihat mukjizat-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan terus berpengharapan dalam Engkau. Selalu ada mukjizat yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati, mengurapi. Dan inilah doa kami ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat yang membawa kedamaian, kesejukan, kesembuhan, solusi, dan jalan keluar. Bahkan di dalam hadirat-Nya, mukjizat itu masih ada. Mari kita baca dari Matius 15 ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Pada waktu itu, dalam setiap penginjilannya, Yesus selalu memberikan pertolongan dan kelepasan bagi orang-orang yang mencarinya. Mukjizat Tuhan selalu dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Mereka mengalami kesembuhan, pemulihan, kelepasan dari permasalahan yang sedang mereka hadapi, sehingga yang bisu bisa berkata-kata, yang timpang disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang buta bisa melihat. Yesus menjadi sumber jawaban atas kehidupan mereka. Bagaimana dengan kita saat ini? Adakah mukjizat itu masih ada? Ataukah mukjizat itu hanya ada pada waktu Yesus berada di muka bumi ini? Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini artinya bahwa mukjizat Tuhan itu masih ada. Kuasa Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Mukjizat Tuhan masih ada dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mukjizat itu diberikan kepada kita sehingga saat mulut kita tidak tahu harus berkata-kata apa lagi. Mulut kita sedang ada di dalam kebisuan karena kita tidak tahu harus mengatakan apa. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita sehingga mulut kita bisa berkata-kata kembali untuk memberikan solusi, jalan keluar, dan menyelesaikan masalah yang ada. Demikian juga saat usaha, rumah tangga kita, atau pelayanan kita sedang berjalan di dalam ketimpangan. Jangan takut, tetapi temukan hadirat-Nya, temukan solusinya, karena di dalam hadirat Tuhan selalu ada jawaban, solusi, dan jalan keluar, kesembuhan yang akan membuat kita tidak berjalan timpang lagi, sehingga semuanya menjadi benar dan kita boleh berjalan di dalam kemenangan, di dalam kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan kelumpuhan yang sedang kita alami. Apakah itu bisnis kita, ekonomi kita, atau kekayaan kita, bahkan pelayanan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kelumpuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan pernah takut. Karena di dalam hadirat Tuhan selalu ada solusi.
Di dalam hadirat Tuhan selalu ada jawaban dan jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita selalu mencari hadirat Tuhan. Kita mau temukan solusinya, kita mau temukan jalan keluarnya terhadap setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Karena Dia sanggup memulihkan ekonomi kita. Dia sanggup memulihkan rumah tangga kita. Dia sanggup memulihkan pelayanan kita. Mungkin yang saat ini sedang ada di dalam kelumpuhan, tetapi Tuhan akan memberikan sumber kehidupan sehingga bisnis kita boleh kembali berjalan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Rumah tangga kita boleh kembali mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, dan pelayanan kita boleh kembali untuk kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita dan buat kita sendiri. Di dalam Yeremia 30 ayat 17 dikatakan, sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya menyembuhkan luka secara fisik, tetapi Tuhan juga akan menyembuhkan luka di dalam hati kita. Inner healing akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hati yang pahit, hati yang putus asa, hati yang terluka bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan akan menjadi sumber jawaban dan jalan keluar sehingga hati kita boleh dipulihkan dan kita boleh merasakan sukacita kembali. Kita boleh bersorak-sorai karena kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu sangat luar biasa. Dan Tuhan berjanji kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri atau kita mengandalkan orang lain. Tetapi Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janji-janji Tuhan sangat indah, bukan? Nah, sangat disayangkan jika kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah bisa menikmati janji-janji Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara semua untuk terus mencari hadirat Tuhan, bahkan tinggal di dalam hadiratnya seumur hidup kita. Karena di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, ada solusi dan jalan keluar, bahkan ada mujizat untuk setiap permasalahan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika demikian, apakah yang harus kita perbuat untuk kita boleh merasakan semuanya itu? Jawabannya cuma satu, yaitu menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa, dialog orang dengan Allah. Itu adalah singkatan daripada doa. Saat kita terus menjalin komunikasi dengan Tuhan, kita akan terus merasakan hadirat-Nya dan kita akan terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab kunci untuk kita boleh mengalami mujizat Tuhan hanya satu, yaitu doa. Melalui dialog kita dengan Tuhan, itulah pintu segala mujizat boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoalah dengan penuh kepercayaan, berdoalah dengan kesungguhan iman, pasti Tuhan akan menjawabnya. Sebab itu alami mujizat Tuhan di dalam hadirat-Nya. Jangan sia-siakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua
anak-anak Tuhan, karena mujizat itu masih ada. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami bawa Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari ini rindu mendapatkan jamahan-Mu, yang hari ini rindu mendapatkan kekuatan daripada-Mu, bahkan mereka rindu mendapatkan solusi dan jalan keluar daripada-Mu. Mereka membutuhkan kesembuhan batin, mereka membutuhkan kesembuhan fisik, mereka membutuhkan kesembuhan secara ekonomi mereka. Oleh karena itu Tuhan, hampiri mereka pribadi lepas pribadi, peluk mereka di dalam kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya saat mereka merasakan sentuhan kasih-Mu, disitulah akan terjadi satu solusi, mujizat dan jalan keluar atas setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.